Shalom, saudara yang Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi tetap kita bahas tentang panggilan untuk beribadah. Dan kita telah belajar banyak hal panggilan untuk beribadah. Kita mesti harus totalitas, kita mesti harus radikal, kita juga mesti tidak boleh suam-suam kuku. Panggilan beribadah itu sangat penting. Kalau kita tidak sesuai dengan standar Tuhan, maka ibadah kita ini akan sia-sia. Dan pagi ini kita melihat bahwa ibadah itu tidak egois. Memang berjumpa dengan Tuhan itu pribadi, tapi untuk membuat sebuah ibadah itu tidak egois. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Keluaran 10 ayat yang ke-11. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadalah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari hadapan Firaun. Saudaraku kasih Tuhan, akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel beribadah di mana Tuhan berada, atau Tuhan izinkan atau Tuhan perintahkan. Tetapi Firaun berkata, hanya laki-laki saja yang beribadah, perempuan dan anak-anak tidak boleh. Sudah ketahui bahwa ibadah memang pribadi, saya katakan tadi, tetapi ibadah itu utuh seluruh hidup kita. Tidak egois. Kalau saudara ini adalah orang yang ke gereja, baik saudara datang ke gereja berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan inginkan seluruh hidup, seluruh keluarga saudara pun diselamatkan. Ikut dalam ibadah. Dan kita akan melihat kisah ini jelas. Ketika Tuhan menyelamatkan Nuh, Tuhan berbicara kepada Nuh, tapi dampaknya juga untuk keluarga Nuh, istri dan anak-anak serta menantu-menantu Nuh pun diselamatkan di dalam sebuah bahtera keselamatan. Jadi saudara kasih Tuhan, ibadah tidak pribadi begitu saja, tidak egois untuk keselamatan pribadi kita, tapi ibadah harus juga berdampak untuk orang lain diselamatkan. Sehingga Tuhan katakan ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji, jadikan semua bangsa muridku. Setiap kita harus memberitakan Injil untuk orang lain mengalami keselamatan seperti apa yang kita alami. Itulah yang sebenarnya datang untuk beribadah. Jadi ibadah tidak individu, tidak egois, tapi ibadah itu juga berdampak untuk orang lain. Jadi saudara, kita mesti ngerti akan hal ini. Jadi kalau kita tidak tahu akan hal ini, maka hal ini akan membuat kita menjadi ibadah egois. Yang penting saya datang ke gereja, saya diselamatkan, mati masuk surga. Bukan. Tapi ibadah itu utuh. Seluruh keluarga diselamatkan. Kalau Tuhan berjanji, kalau satu orang kenal Tuhan saja, seisi rumah tangga itu diselamatkan. Selalu Tuhan bicara tentang keselamatan di dalam keluarga. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ada perjamuan yang harus terjadi dalam sebuah keluarga, di mana darahnya dioles di ambang pintu. Ini membuktikan bahwa setiap kita tidak boleh egois dalam hidup ini. Keselamatan yang sudah miliki itu harus berdampak dari keselamatan orang lain. Itulah panggilan untuk beribadah. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, biarlah kami tidak egois, keselamatan yang kami miliki, undangan untuk beribadah yang Tuhan beri dalam hati kami, itu harus berdampak untuk orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.